Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran biologi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, doa mulai. Selesai. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat, baik semuanya dalam keadaan baik. Baik, untuk itu sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita untuk alat komunikasi, sebelum kita gunakan nanti untuk disimpan dulu. Nanti kalau kita memanfaatkan HP, nanti baru kita keluarkan. Ya, silakan untuk disimpan terlebih dahulu. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah pelajaran sebelumnya atau materi sebelumnya yang sudah kita pelajari? Keanekaragaman hayati. Betul Mbak Sarindi, materi tentang keanekaragaman hayati. Kita masih melanjutkan materi tentang keanekaragaman hayati, di mana tujuannya yaitu kita memanfaatkan macam-macam keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Nah, dari kegiatan kemarin kita merencanakan pembuatan proyek yang kemarin sudah dibuat, kemudian sudah dijadwalkan, kemudian sudah didesain. Untuk selanjutnya kita nanti akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu kegiatan proyek. Ya, proyek kalian yang kemarin sudah dirancang, disiapkan alat bahannya, itu kalian nanti akan mempresentasikan ya masing-masing ke kelompok. Nah, sebelumnya materi yang kemarin kita ingat dulu. Keanekaragaman hayati itu ada berapa tingkatan? Ada tiga. Salah satunya keanekaragaman gen. betul Mbak Zahwa. Jadi keanekaragaman gen. Apa artinya? Keanekaragaman gen dalam satu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi atau varietas. Ya, jadi dalam satu spesies itu menimbulkan variasi atau varietas. Contohnya apa Mbak Zahwa? Contohnya kunyit. Ya, Kunyit betul. itu ada kunyit hitam, kunyit putih, dan kunyit biasa. Ya, jadi contoh dari adanya variasi tingkat gen itu ada kunyit hitam, kunyit kuning, dan kunyit biasa atau kuning ya, warnanya kuning. Kalau dari bunga misalkan kemarin yang kita contohkan Mawar. bunga mawar ada Mawar merah, mawar merah, putih, mawar mawar kuning kuning. ya, adanya berbagai warna pada bunga. Kemudian selanjutnya keanekaragaman hayati yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Mungkin Mbak Asari ini bisa menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati tingkat spesies. Kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Ya, jadi ada kesamaan ya, genus atau famili yang sama dalam suatu tempat tertentu. Contohnya apa Mbak? Bunga, Dalam suatu tempat terdapat apa saja? bunga, Ada bunga, semut, pohon pohon mangga, pohon jambu, rumput. rumput, dan sebagainya. Ya, baik, itu adalah contoh dari kegiatan variasi tingkat spesies. Untuk selanjutnya adalah ekosistem. Jadi ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Contohnya apa, Mbak Lukis? Contoh keanekaragaman ekosistem adalah matahari, suhu, tanah, batu, air. Ya, jadi di dalam suatu ekosistem itu ada dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Kalau yang biotik jelas yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Jenis tumbuhan banyak sekali. Kemudian jenis hewan juga banyak sekali. Kemudian kalau komponen
biotiknya ya terdiri dari matahari, kemudian tanah, kemudian air dan sebagainya ya, hal-hal yang tidak hidup. Nah, itu adalah pembelajaran kita minggu yang lalu. Selanjutnya kita masuk di kegiatan 4, yaitu pelaporan keaktifan kalian dalam proses pembuatan proyek, yaitu pembuatan taman. Kelompok 1 membuat taman buga, kelompok 2 membuat taman sayuran, dan kelompok yang ketiga adalah taman bunga. Baik, dari masing-masing kelompok sudah siap untuk presentasi? Sudah. Baik, dimulai dari kelompok mana dulu? Yang sudah siap atau langsung urut 1, 2, 3? Urut. Ya, baik. Dari kelompok 1 dulu diwakili oleh siapa? Ya, Mbak Zawa dan Mbak Ninda. Silakan Mbak Zawa, Mbak Ninda untuk presentasi di depan. Belum ibu saya juga menghubungi apa saya telepon sebentar di ibu ya dia nggak mau baca ya. Baik, silakan untuk kelompok 1 untuk memulai presentasi, dibuka dulu, kemudian dikenalkan temannya, baru nanti disampaikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Juwana Zahra Dan saya Linda Saptiana. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek Taman Keanekaragaman Hayati yang kemarin kami sudah diskusikan. Kelompok kami beranggotakan Emirawati, Ika Saputri, Ita Purnamasari, Lilis Irawati, Linda Saptiana, Nur Hidayah, Oniki Ponco, Rangga Devi, dan saya sendiri Zahwa Juwana Zahra. Selanjutnya, ya, presentasi yang mempresentasikan siapa, yang jadi operator siapa, silahkan disiapkan. Baik, untuk yang lain bisa melihat apa yang dipresentasikan dari kelompok 1. Nanti ketika ada tanggapan, pertanyaan boleh ditanyakan kepada kelompok 1. Bisa? Bisa di slideshow, misalkan salingnya. Nah, Oke, jadi kelompok kami memilih Taman Apotek Hidup. Mengapa kami memilih Taman Apotek Hidup? Karena tanaman apotek hidup kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman tersebut untuk obat-obatan. Selain itu juga bisa jadi bumbu masakan dan lain-lain. Proyek Taman Keanekaragaman Hayati, Taman Apotek Hidup. Membuat Taman Apotek Hidup memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. Sebagai bahan obat tradisional, yaitu biasanya digunakan untuk membuat jamu. Lalu selanjutnya, tidak hanya berkhasiat untuk bahan rempah masakan, tetapi tanaman tersebut bisa dijadikan alternatif untuk merawat dan menjaga kesehatan. Selanjutnya, obat yang murah dan mudah didapat serta memiliki efek samping yang kecil. Selanjutnya,
tanaman kunyit yang memiliki kegunaan untuk menurunkan panas. Selanjutnya, kencur digunakan sebagai obat batuk. Selanjutnya, jahe biasanya dibuat minuman menghangatkan badan, meredakan nyeri haid, dan sebagainya. Untuk alat, kami sudah mempersiapkan botol, cetok, gunting, kayu, tali, cangkul, dan cutter. Dan bahannya kami telah mempersiapkan tanah, pupuk, air, tanaman, yaitu tanaman jahe, kencur, kunyit, kunyit biasa, kunyit hitam, kunyit putih, serai dapur, dan temulawak. Untuk langkah-langkahnya, pertama-tama kami sudah mempersiapkan alat dan bahannya dari hari Selasa. Lalu lanjut ke hari Rabu kita survei lahan. Selanjutnya di hari Kamis kita mulai mengerjakan taman tersebut. Pertama, kami menyiapkan alat dan bahan tentunya. Yang kedua, kami mencangkul lahan yang ingin ditanami. Yang ketiga, kami mengisi air dalam botol yang sudah dilubangi. Yang keempat, kami menyusun botol yang sudah terisi air ke lahan yang sudah dicampur. Yang kelima, kami masukkan sebagian tanah ke dalam akhir botol yang sudah disusun. Keenam, kami membuat campuran pupuk. Ketujuh, kami memasukkan campuran pupuk ke dalam akhir botol. Tingkat kedua, kami mengulangi langkah keempat sampai ketujuh. Yang kesembilan, tanam tanaman yang sudah disediakan. Yang ke-10, kami menulis nama tanaman untuk penanda di setiap tanaman. Untuk selanjutnya, yang lebih jelas lagi, silakan menonton video yang sudah kami buat.
dari kelompok 2 dan kelompok 3 yang dipresentasikan kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak. Untuk kelompok 1 nanti saya minta itu ya video sebelum diedit, jadi Pak Guru ingin mengetahui siapa saja yang aktif, siapa yang tidak. Itu ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 bisa bersiap-siap maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan pembuatan proyek Taman Sayuran. Silakan diwakili oleh siapa? Ya, dikenalkan dulu anggotanya, kemudian nanti yang jadi operator siapa, yang presentasi siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek keanekaragaman hayati pada tanaman sayuran. Pertama, perkenalkan, nama saya Melia Fajar Priyandani. Saya Restu Ramadhani. Dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Dimas Aditya, yang kedua Nur Rohman, yang ketiga Selina Wijaya, yang ketiga Asya Rindi, yang keempat Anissa Fitri, yang kelima Citra Maya, yang keenam Siska Dian. Baik, pembagian tugasnya Mbak Restu sebagai presentator, Mbak Nina sebagai operatornya. Baik. Jadi kami memilih untuk menanam tanaman sayuran. Kenapa kita memilih tanaman sayuran? Karena sayuran bermanfaat untuk mencegah berbagai penyakit dan memiliki serat yang tinggi. Berikut adalah langkah-langkah proses pembuatan proyek keanekaragaman hayati pada tanaman sayuran. 1. Kita membuat desain bentuk taman sayuran. 2. Menyiapkan alat dan bahan. 3. Alat yang diperlukan adalah cangkul, sekop kecil, paku dan skrup, sabit, dan selang, ember. Bahan yang kita perlukan adalah taman sayuran atau tanaman. 1 keningkir, 2 kemangi, 3 tomat, 4 sawi, 5 terong ungu, 6 terong lalap, dan cabai rawit serta cabai hijau, bayam, dan pupuk organik serta tanah subur, air, dan gersi dinding bambu. Berikut survei lahan yang akan digunakan untuk taman keanekaragaman hayati, yaitu adalah cangkul tanah supaya rata agar tempat desai tanaman sayuran bisa ditempatkan dengan pas. 2. Tempatkan desain taman sayuran ke dalam tanah yang sudah dicangkul dan diratakan. 3. Campurkan tanah subur dengan pupuk organik dengan rata. 4. Masukkan tanah subur ke dalam desain taman yang sudah jadi, kemudian diratakan. 5. Tambahkan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk organik ke dalam kotak desain taman sampai rata. Dan masukkan gersi dinding dan batu bata untuk membuat seketa pada setiap tanam. Tanam tanaman yang sudah disiapkan ditanam pada setiap kotak taman. Untuk kotak pertama, kita menanam tanaman kelingkir, 2 kemangi, 3 tomat, 4 sawi, 5 terong ungu, 6 cabai hijau, 7 terong lalap, 8 cabai rawit. Terakhir kita menanam bayam. Kemudian kita menaburkan pupuk organik pada setiap samping tanaman.
Kemudian kita siram tanaman yang sudah ditanam pada setiap kotak tanaman. Keanekaragaman hayati tingkat gen yaitu tanaman cabai. Ada cabai hijau, cabai merah, dan cabai keriting. Keanekaragaman hayati tingkat gen ada lagi tanaman sawi. Sawi hijau, sawi putih, dan sawi sendok. Kemudian ada lagi tanaman terong, terong ungu, terong lalap, dan terong hijau. Kemudian ada keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies pada taman sayuran yang kita buat terdapat spesies tanaman pertama keninggir, kedua kemangi, ketiga tomat, keempat sawi, kelima terong ungu, keenam cabai hijau, ketujuh terong lalap, kedelapan cabai rawit, dan terakhir bayam. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah pada tanam sayuran yang kita buat terdapat komponen ekosistem, yaitu komponen biotik atau berbagai jenis tanaman sayuran. Kedua, komponen abiotik, yaitu tanah, cahaya matahari, dan suhu. Berikut hasil kegiatan proyek pembuatan taman sayuran didokumentasikan pada video berikut. Silahkan menonton dan menyimak video berikut. Ya, kita lihat bersama bisa memberikan komentar. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 2 yang sudah presentasi, kelompok 1 dan kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada bisa di close, bisa ditutup, bisa kembali ke tempat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, di close buat kelompok 2. Baik, untuk kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya terkait dengan prosesnya, kemudian step by step dari proses kegiatannya sudah dibuat dalam bentuk video, dan PR-nya adalah ya kita harus bisa menjaga tanaman-tanaman yang sudah kita buat agar tidak layu dan terus berkembang ya, agar nanti bisa menjadikan sarana untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Baik, kelompok terakhir, kelompok 3 bisa persiapan untuk presentasi. Yang menjadi dutanya atau wakilnya adalah ya Mbak Darwis dan Mbak Meliana. Silakan.
Pranita, Dwi Oktavia, Tisa Amelia, Indah Putri Agustina, Taryani, Muhammad Nur Alim, dan Muhammad Rifai. Dalam pembuatan proyek taman bunga, pastinya membutuhkan alat dan bahan. Terdiri dari alat: 1. Campur, selang, sekop, ember, celurit, paku, dan palu. Selanjutnya, kami membutuhkan bahan, terutama tanaman bunga, pupuk, tanah, air, bambu, dan batu. Selanjutnya, manfaat proses pembuatan taman hias dapat memperindah lingkungan sekolah dan memberi rasa sejuk karena dikelilingi tanaman yang indah, membuat proses belajar mengajar lebih efektif karena lingkungan rapi dan bersih. Selanjutnya, langkah-langkah proses pembuatan taman hias. 1. Mencari lahan di area sekolah. 2. Siapkan semua alat dan bahan yang digunakan. 3. Lalu mencampur dan meratakan area tanah. 4. Membuat pagar menggunakan bambu dengan desain yang sudah ditentukan. 5. Campurkan tanah subur dengan pupuk organik dengan meratir. 6. Setelah dicampurkan pada lahan yang sudah disiapkan. 7. Lalu buat sekatan pada setiap tanaman menggunakan bambu. 8. Diperhatikan yang lain. Tanam tanaman yang sudah disiapkan. 9. Sekat pertama lidah buaya, sekat kedua bunga kamboja, sekat ketiga lidah buaya, sekat keempat bunga jenias, sekat kelima bunga kertas. Selanjutnya, susun batu melingkari tanaman. Yang terakhir, siram tanaman yang sudah ditanam dengan merata. Selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat gen. Tanaman bunga kamboja memiliki beberapa jenis dan warna. Pada gambar di samping terdapat 2 warna, yaitu bunga kamboja warna merah dan bunga kamboja warna merah jambu. Selanjutnya, tingkat gen tanaman bunga kertas. Di sini saya mengambil 2 gambar, yaitu bunga kertas warna ungu dan bunga kertas warna merah. Tingkat keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tanaman bunga yang kita buat terdapat spesies tanaman: lidah buaya, lidah mertua, bunga kamboja, bunga kertas, bunga sinia, bunga kaca, dan bunga Adam Eva. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem pada tanaman bunga yang kita buat terdapat komponen ekosistem. 1. Komponen biotik, yaitu berbagai jenis tanaman bunga yang kita tanam. 2. Komponen abiotik, terdapat tanah, cahaya, dan cahaya matahari. Selanjutnya, mari kita lihat dokumentasi pada video berikut.
Beri tepuk tangan kelompok 3. Bisa di close, bisa ditawarkan jika ada pertanyaan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari apa yang saya presentasikan hari ini? Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, tapi sepertinya tidak karena saya perempuan. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa, tepuk tangan buat kita semuanya. Kelompok 1 sudah presentasi, kelompok 2 sudah presentasi, kelompok 3 sudah presentasi. Sudah plong mempresentasikan hasilnya? Belum, kenapa kok belum? Masih diganjel. Masih ada kekurangan. Apa yang kurang? Saat presentasi Sa- masih gugup. Oh, masih gugup ya. Itu perlu dilatih. Jadi ketika kita presentasi itu harus disiapkan seperti layaknya kita berbicara umum ya, seperti biasa sama teman. Jadi anggap saja tidak ada yang mengawasi kita ya, seperti itu ya. Bisa dipraktekkan nanti di pembelajaran yang lain. Jadi untuk presentasi ini melatih kalian untuk bisa menjadi diri sendiri dibandingkan orang lain. Jadi bisa menjadi yang terbaik dari yang baik ya. Baik, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini selanjutnya tadi dari apa yang sudah kalian tampilkan secara tidak langsung Pak Guru sudah memberikan penilaian dari apa yang sudah kalian presentasikan. Dari masing-masing videonya, video 1, video 2, video 3 itu sudah sekaligus Pak Guru memberikan penilaian terkait dengan kerjasama kalian dalam proses pembuatan taman ya masing-masing ya. Nanti lebih lanjut Pak Guru mungkin akan menanyakan atau meminta video yang realnya sebelum diedit. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan kita dari apa yang sudah kalian lakukan. Tentunya membuat proyek itu ada kekurangan dan ada kelebihan, ya, ada kendala-kendala. Nah, mungkin bisa disampaikan dalam kegiatan proyek kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu yang kalian hadapi, yang kalian rasakan itu apa? Kita lihat dulu kelebihannya dulu, kelebihan dari proyek yang kita buat ya. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang kelebihan apa yang kita buat. Kelebihannya Saya, Pak. Mbak Selina, Proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kira-kira menyenangkan tidak? Kenapa menyenangkan? Karena tidak di dalam kelas. Ya, karena biasanya kita berada di dalam kelas. Nah, proyek kita kebetulan kita mengambil proyek yang kegiatannya di luar kelas. Jadi kegiatannya lebih menyenangkan. Selanjutnya ada yang bisa memberikan pendapat yang lain? Ya Pak, Ya, Mas Rifai. meningkatkan keaktifan. Meningkatkan keaktifan ya. Jadi dalam kegiatan proyek kalian lebih aktif. Jadi biasanya hanya menuliskan soal atau mencatat atau mengerjakan soal. Kalian menjadi lebih aktif mengerjakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya, selanjutnya kelebihan yang lain. Saya, Pak, Mbak Indah, membangun kerjasama dan keakraban. membangun kerjasama dan keakraban. Ya, contohnya kerjasama dalam hal apa ini? Misalkan mencangkul gantian, nah ini berarti kerjasama. Terus menyiapkan bunganya, siapa yang membawa bunga bougainville 1 yang berwarna putih, yang berwarna merah, yang berwarna ungu misalkan. Jadi ada kerjasama di situ. Mungkin ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Mbak Restu. Taman di sekolah menjadi bertambah. Taman sekolah menjadi bertambah ya. Jadi yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan SMA kita, taman kita masih sedikit ya. Alhamdulillah kita bisa menambah lagi ya, menambahkan taman sehingga bisa bertambah menjadi nilai yang lain. Ada lagi? Saya, Pak, Ya, Mbak Anis. pengetahuan tentang keanekaragaman hayati menjadi bertambah, Pak. Keanekaragaman hayati pengetahuannya menjadi bertambah ya. Dengan adanya kegiatan proyek ini kita menanam ya berbagai jenis tanaman dengan bunga yang berbeda-beda, kemudian cabai dengan varietas yang berbeda-beda. Tadi sudah menunjukkan bahwa pengetahuan kita menjadi bertambah. Nanti kalau sudah bagus, sudah tumbuh subur, kita bisa
meninjau ulang ya, ternyata tanaman saya bisa subur ya, bisa dijadikan sebagai media belajar. Jadi tidak perlu kita melihat di tayangan-tayangan, tapi kita bisa melihat secara langsung. Selanjutnya, Saya Pak, ya Mbak Amanda. siswa menjadi lebih kreatif. Siswa menjadi lebih kreatif. Alasannya kenapa Mbak Amanda? Kreatifnya dalam hal apa? Membuat desain tanaman. Membuat desain tanaman, betul. Jadi desain tanamannya tadi kalau dilihat di video atau yang sudah kita pantau di lapangan di luar, desainnya berbeda-beda. Kelompok 1 mendesain dengan botol. Kelompok 2 mendesain dengan PLC dinding. Kelompok 3 mendesain dengan bambu. Jadi tamannya terlihat lebih variasi, lebih banyak terlihat, lebih indah dilihat. Selanjutnya ada lagi kelebihan apa yang kita lakukan? Sudah ada. Mungkin nanti bisa ditambahkan kalau masih ada lagi. Tentunya ada kelebihan, ada kekurangan dalam kita menjalankan sesuatu. Kekurangan atau kendala yang kita hadapi saat kalian membuat proyek bisa disampaikan. Ya, Mbak Zahwa. Kami agak kesulitan untuk menyusun botolnya karena kami harus menyusun botolnya itu satu-satu. Ya, kesulitan dalam menyusun botol ya, karena tadi mendesainnya dengan botol, kesulitannya pada saat mendesain botol karena harus satu-satu. Nah, ini tadi dikaitkan dengan kelebihannya, berarti harus ada kerja sama ya. Kesulitan di kelompok 1, kelompok yang lain. Saya Pak, Ya, Mbak Asarindi, kelompok 2. kita sulit mencari tanaman untuk memperbanyak variasi tingkat gen. Kesulitan mencari tanaman di mana dalam satu tanaman itu tidak lengkap. Harapan kita dalam satu taman itu ada variasi tingkat gennya. Misalkan kita ambil contoh cabai ya, cabai hijau, cabai merah, cabai besar, kemudian cabai keriting. Tapi dalam kita mencari ternyata terbatas ya, jadi hanya beberapa saja. Baik, tidak masalah. Nanti dilengkapi setelah musim hujannya sudah baik, kita bisa mencari di tempat yang lain. Selanjutnya, kekurangan yang lain ya, Mbak Linda. Kerjasama kurang kompak. Kerjasama kurang kompak. Kenapa tidak kompak? Ada anggota kelompok yang izin. Oh, pada saat kegiatan ada anggota kelompok yang izin. Baik, itu menjadi kendala. Selanjutnya, Saya Pak, ya Mbak Berkis. adanya waktu yang terbatas karena ada tugas yang lain. Adanya waktu yang terbatas. Jadi waktunya terbatas karena kalian melakukan kegiatan tugas lain, tidak hanya di mapel biologi tetapi mengerjakan tugas yang lain. Ada lagi? Ya Mbak Meli. Saat penanaman cuacanya tidak menentu Pak. Saat penanaman cuaca tidak menentu, ya kadang panas, kadang hujan. Jadi pas panas biasanya kalian sering istirahat, ya haus dan sebagainya. Kalau hujan ya berteduh, tentunya menunggu hujannya reda. Selanjutnya, Saya Pak, ya Mas Alim. sulitnya menyiapkan lahan. Sulitnya menyiapkan lahan. Lahannya kan sudah ada Mas. Kesulitan bagaimana maksudnya? Mencangkulnya Pak. Oh, mencangkul ya. Kesulitan dalam mencangkul. Biasanya di rumah belajar, makan, berangkat sekolah. Nah ini mencangkul. Nah ini salah satu kelebihan dari kita. Ada kekurangan tapi kelebihan. Ya mencangkul kalau dilihat dari sisi kendalanya, kita terkendala karena kita belum terbiasa. Tapi orang tua kita ya luar biasa dari mengurus kita, mencari nafkah ya, yang petani bapaknya atau keluarganya itu menjadikan semangat tersendiri. Jadi jangan menjadikan kendala ya Mas. Dari sini kita belajar ya, belajar nangkul orang sana ternyata begitu sulit atau karena belum terbiasa. Ya, ada lagi? Tidak ya, jadi ada kegiatan yang kita lakukan, ada kelebihan dan ada kekurangan. Baik ya. Adapun kendala-kendala yang sudah disampaikan nanti kita perbaiki agar taman kita menjadi lebih baik dan variasi dari keanekaragaman hayati bisa bertambah, bisa lebih lengkap lagi. Nanti yang bagian kelompok bunganya nanti tidak hanya bunga apa tadi yang ditanam? Bunga kamboja ya, warnanya tidak hanya putih, tidak hanya pink, nanti bisa mencari variasi yang lain. Atau bougainville nanti bisa ditambahkan ya. Kemudian yang kelompok sayuran tadi hanya mendapatkan 2,
nanti mungkin bisa calling ke saudara yang punya variasi cabai yang lain atau terong yang lain atau sawi tadi yang disebutkan sawi. Kelompok obat juga sama ya. Tadi hanya menyebutkan kunyit ya, mendapatkan kunyit biasa yang kuning, kemudian kunyit hitam, kemudian kunyit putih. Kemudian nanti bisa dilanjutkan dari spesies dari jahe misalkan. Jahe biasa, kemudian jahe merah. Nah, ini bisa menambah dari koleksi kita menanam tanaman obat. Nah, itu adalah kendala-kendala yang kita hadapi, kemudian nanti kita sikapi lebih baik menjadi banyak lagi ya. Selanjutnya dari apa yang sudah kita lakukan ya, mungkin sebelum kita lanjut ke post-test atau mengerjakan soal dari pembelajaran kita mempelajari tentang keanekaragaman hayati diaplikasikan dengan real atau kenyataannya, yaitu membuat proyek di masing-masing kelompok. Kita mengerjakan post-test. Sebelum mengerjakan post-test ada pertanyaan? Tidak. Perlu direview materinya? Tidak. Nah, kalau tidak, baik, persiapkan alat tulisnya. Kita mengerjakan post-test. Bisa digeser. Sudah cukup. Selanjutnya kelompok 2. Bisa digeser. Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Sudah, kita bersama. Baik, bisa dikerjakan. Pak Guru beri waktu 10 menit ya. Jangan lupa diberi identitas, kemudian dikerjakan dengan teliti. Baik, sudah selesai? Belum, Pak. Belum, ya, dikerjakan dulu. Dikerjakan sendiri ya, tidak usah kerjasama ya. Sendiri, masing-masing mewakili dari apa yang sudah kita jelaskan kemarin. Mas Oniki sudah, ya sudah. Selanjutnya siapa lagi yang sudah? Oh, Mbak Indah sudah. Baik, lanjut. Selanjutnya Mbak Lagi juga sudah. Baik. Baik, dikumpulkan di samping kalau sudah. Nanti Pak Guru tinggal mengambil per kelompok, dikumpulkan masing-masing kelompok. Ya, Mbak Asa juga sudah. Mbak Ninja juga sudah. Baik, bisa dikumpulkan ke samping, mungkin sudah. Kasih nama, Pak. Kelompok 3 peran 2, kelompok 2 peran 2 ya. Baik, kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 yang belum. Luar biasa. Ya. Baik, terima kasih sudah mengerjakan dengan baik.
nanti kita evaluasi dari hasil yang kalian kerjakan. Nanti yang belum tuntas siap-siap untuk remedi ya. Ya. Tapi kayaknya betul semua kayaknya. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita kegiatan refleksi apa yang sudah kita pelajari ya. Apa yang sudah kita pelajari, nanti refleksinya silakan masing-masing peserta didik, masing-masing dari kalian mengisi lembar yang sudah Pak Guru siapkan. Siap ya? Baik, silakan diisi. Baik, dari refleksi, dari proses belajar ini hal yang sudah saya pahami, tuliskan dalam lembar refleksi yang sudah tersedia. Selanjutnya, dari proses yang belum saya pahami, saya ingin mengetahui lebih dalam tentang apa. Bisa dilanjutkan, bisa diisi. Kemudian yang ketiga, dari proses belajar ini yang sudah saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari apa? Ditekan sendiri sudah satu turunan. Kan yang kita rasakan kemarin yang kalian lakukan kan dadanya banyak gini-gini, berarti perasaan kalian kurang nyaman. Bisa dituliskan di situ ya. Sudah kalian dapatkan apa ya, yang sudah. Baik, sudah bisa dikumpul. Baik, terima kasih Mbak Silva. Baik, alhamdulillah semuanya sudah selesai untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Sudah mengerjakan refleksi, proses sudah. Selanjutnya kita feedback bersama, ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan dari hari Selasa pertemuan pertama, kita sudah mempelajari materi tentang bisa disampaikan ya, keanekaragaman hayati tadi ada 3 tingkatan. Coba Mbak jawab. Tingkat G, Spesies, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Siapa yang bisa memberikan contoh keanekaragaman hayati tingkat G?
Saya. Ya, Mas Rifai. Bunga bugenvil. Bunga bugenvil, gennya ada apa saja? Ada varietas apa saja? Variasi warna merah, Betul. ungu, putih. Putih. Ada warna lain? Baru 3 yang didapatkan. Baik, itu adalah contoh dari tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen dari bunga bugenvil. Contoh yang lain masih tingkat gen. Mbak Ninda. Kunyit kuning atau kunyit biasa, Ya. kunyit hitam dan kunyit putih. Ya, ada kunyit hitam, kunyit biasa atau kuning dan kunyit putih. Ya. Baik, selanjutnya untuk keanekaragaman hayati tingkat spesies. Jadi kalau tingkat spesies itu kita mengamati di suatu tempat tertentu, kemudian di situ ada spesies apa saja. Ya, kita misalkan mengamati taman yang kita buat. Jadi spesiesnya itu ada apa saja, ditemukan apa saja. Saya berikan contoh. Mbak Syahrini. Ada bunga, Ya, baya, ya, sawi, ya, tomat, Ya. cabai, Cabai. terong, kunyit, jahe, jahe, kencur. kencur. Nah, pada yang tempat yang kita amati itu ada makhluk lain enggak? Spesies lain enggak? Apa? Semut, Semut, ada semut, cacing. Ya, ada spesies lain. Jadi tingkat spesies. Baik. Kemudian untuk yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Ya. Kalau tingkat ekosistem itu adalah kaitannya dengan lingkungan. Ya. Di lingkungan kelompok 1 ada lingkungan apa saja? Kelompok 1. Ada air, Lingkungannya ada lingkungan biotik, biotik dan biotik. biotik dan biotik. Ya, yang biotik terdiri dari tanaman, hewan. Kemudian yang abiotik terdapat apa saja? Ada Air, udara, ada tanah, ada cahaya matahari, suhu. ada suhu. Baik, ya. Itu tadi adalah contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, tujuan kita yang kemarin, yang tadi sudah kita sampaikan, yang kemarin dan hari ini kita ulang, ya, yaitu memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang sudah kita buat proyek itu dalam kehidupan sehari-hari, dijadikan sebagai obat, dijadikan sebagai sayuran, dan dijadikan sebagai hiasan. Jadi sangat luas, ya, apa yang kita dapatkan sangat luas. Kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita bisa mengenal berbagai jenis tanaman, kita juga sudah bisa menciptakan sebuah taman. Ya, tamannya nanti bisa diaplikasikan di rumah. Ya, di rumahnya kalau punya lahan yang sekiranya muat bisa dibuat, ya, sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin sampai di sekolah, ya, ada tamannya yang dibuat variasi desainnya yang sangat bagus, ya. Nanti bisa diaplikasikan di rumah. Dan satu lagi, PR-nya untuk apa? Ya, karena kita menanam berarti PR kita adalah merawatnya. Ya, disiram, ya diberikan pupuk. Biar nanti kelanjutannya taman itu menjadi baik. Baik, masih semangat? Nanti masih lanjut sampai jam 2:30, ya. Coba tepuk semangat. Kurang semangat. Ya, alhamdulillah masih semangat, jadi masih bisa melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Ya, penutup dari Pak Guru terus belajar, berkarya, ya, karena kita membuat proyek. Jadi harapannya nanti kalian bisa membuat inovasi-inovasi yang lebih baik lagi dan bisa menambah wawasan kita. Jadi demikian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.